Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu dalam mata kuliah Artificial Intelligence dan Big Data. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-11. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi dan tools daripada Big Data. Yuk kita bahas tanpa berlama-lama di situ. Ketika kita mengenal apa itu Big Data, tentunya kita akan bertanya-tanya, apa aja sih teknologi yang ada dalam big data itu. Kemudian yang pertama kita harus mengenal bahwa big data adalah dia bisa bekerja untuk menangani sekumpulan data dalam jumlah yang sangat besar yang dilakukan secara paralel atau distributed processing. Hal ini tentunya tidak luput daripada proses pengolahan daripada big data itu, di mana big data merujuk pada kumpulan data yang sangat cepat dengan kecepatan pertumbuhan yang beraneka ragam, sehingga sangat sulit untuk diolah dalam menentukan atau menggunakan sistem manajemen basis data secara tradisional. Maka konsep dalam big data ini mencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, analisis, hingga visualisasi data dalam skala besar untuk menghasilkan wawasan yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti. Data yang dikumpulkan dalam jumlah besar melalui distributed file system atau sistem terdistribusi merupakan sekumpulan file yang bisa bekerja untuk menangani sharing files dan resource dalam bentuk penyimpanan tetap. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menghasilkan data dalam sebuah jaringan tentunya. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan sistem komputasi yang terdiri atas beberapa komputer yang tersebar secara geografis. Jadi bukan hanya beberapa, tapi beberapa. Banyak sekali secara tersebar ya, baik di global maupun di nasional ataupun di daerah. Tergantung kita mau menganalisisnya nanti secara datanya secara global, nasional, atau berdasarkan daerah. Loh, kok bisa, Pak? Ya bisa. Misalnya, ketika kita ingin menganalisis bahwa berapa sih apa namanya popularitas daripada KDM. Tentunya kita hanya mengukur data itu di wilayah Jawa Barat aja. Nggak akan mungkin masuk ke Kalimantan, apalagi Sulawesi. Nggak terkenal di sana. KDM terkenal di Jawa Barat. Nanti di Jawa Timur berbeda lagi. Kayak gitu. Sehingga hal inilah yang harus bisa kita petakan. Setiap komputer dalam sistem ini disebut node atau host. Dan secara mandiri namun saling bertukar informasi dan tugas ya. Kayak gitu, komputer kita ya walaupun kita punya kita kayak gitu, kita bisa kok mengunggah Twitter, mengunggah Facebook, mengunggah sesuatu status di Facebook, status di Instagram, status di TikTok melalui komputer kita. Makanya dia disebut mandiri tapi dia bisa bertukar informasi kayak gitu. Nah, di gambaran situ tergambarlah bagaimana sistem distribusi itu berjalan. Yang kedua adalah tergambar bagaimana sistem itu dijalankan secara paralel. Dan tentunya semua itu menggunakan memori, kemudian prosesor, dan yang lain sebagainya, di mana menggunakan teknologi yang ada di dalam baik komputer maupun dalam handphone. Seperti GPU. GPU bukan hanya di dalam komputer kita, juga ada di handphone kita untuk penyimpanan pengelolaan daripada grafik. Kemudian cara kerja Hadoop. Yang pertama adalah penyimpanan data. Data besar yang diunggah ke dalam internet akan dikolek melalui HDFS, di mana itu akan dibagi menjadi blok-blok kecil yang disimpan dalam klaster Hadoop. Kemudian ada pemrosesan data. Dia menggunakan map redus untuk memproses data secara terdistribusi, namanya juga map, dimapkan dan diredus kayak gitu. Mengurai dan memproses data dalam blok-blok yang terdistribusi menghasilkan keluaran yang berupa pasangan kunci nilai atau key value
Kemudian yang ketiga adalah penggabungan hasil dari hasil pemetaan dari berbagai sumber, dari berbagai node digabungkan dalam langkah reduksi untuk menghasilkan hasil akhir daripada analisis ini. Yang terakhir adalah penyimpanan hasil. Hasil analisis dapat disimpan kembali di HDFS atau diekspor ke sistem lain untuk analisa lebih lanjut dengan visualisasi. Keuntungan utama dari Hadoop adalah skalabilitasnya yang sangat tinggi sehingga organisasi dapat menambahkan lebih banyak node ke cluster Hadoop untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja big data analytic untuk kebutuhan. Dengan demikian, Hadoop telah menjadi salah satu alat yang paling penting dalam big data analytic, digunakan dalam berbagai sektor industri dan bidang untuk mengolah dan menganalisis data besar secara efisien. Ini adalah contoh pengolahan dengan Hadoop. Hadoop merupakan suatu software framework atau kerangka kerja perangkat lunak open source berbasis Java di bawah lisensi daripada Apache untuk aplikasi komputasi data skala besar secara intensif. Hadoop file system ini dikembangkan menggunakan desain sistem file yang terdistribusi, tidak seperti sistem-sistem terdistribusi lainnya. HDFS sangat full toleran dan dirancang menggunakan hardware low cost atau dalam artian Hadoop adalah software platform sebagai analytic engines yang memungkinkan seseorang dengan mudah untuk melakukan pembuatan, penulisan dan menjalankan aplikasi yang memproses data dalam jumlah besar. Di situ bisa kita lihat bahwa terdapat HDFS arsitektur, ada metadata, ada node-nya di mana dia bisa melakukan operasi read data nodes, kemudian reapplication, kemudian ada data node itu dikumpulkan dalam bentuk blok-blok dan bisa diakses oleh klien. Itu adalah infrastruktur daripada Hadoop. Kelemahan dari HDFS adalah jika name node mati maka seluruh cluster tidak bisa digunakan sampai name node baru dipasang di cluster. Namun hal ini dikompliti dengan Hadoop versi 2 di mana ada beberapa jenis node di dalam cluster lebih dari satu node. Hal ini berfungsi sebagai implementasi dari high availability. Hanya ada satu name node yang berjalan di cluster aktif sedangkan yang lain dalam kondisi pasif. Jika ada name node yang aktif itu mati atau rusak, maka name node yang pasif langsung menjadi aktif dan mengambil alih tugas sebagai name node. Secondary name node ini dia melakukan checkpoint node dan backup node tidak lagi diperlukan meskipun ketiga jenis node tersebut menjadi optimal, tetapi kenyataannya tidak lagi ada cluster yang memiliki Hadoop versi 2 ini. Hal ini karena selain fungsi yang redundan, juga lebih baik mengalokasikan node untuk membuat tambahan name node sehingga tingkat high availability lebih tinggi. Di situ bisa kita lihat bahwa terdapat gambar komponen core dari Hadoop versi 2, di mana Hadoop di situ bisa mengakses file HDFS dan file YARN. Di situ ada master dan slave, di mana slave hanya menangani data node atau net manager, sedangkan resource manager dia menangani tentang name node dan secondary name node. Kemudian ada MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman dalam kerangka kerja atau framework yang digunakan dalam ekosistem Apache Hadoop untuk memproses dan menghasilkan data dalam jumlah besar secara paralel dan terdistribusi. Hal ini membuat paradigma terkait MapReduce diantaranya adalah model pemrograman yang dikembangkan oleh Google, sortir atau match berbasis komputasi terdistribusi. Awalnya MR atau MapReduce dimaksudkan untuk aplikasi pencarian pengindeksasian seperti internal Google, tetapi sekarang digunakan secara luas misalnya pada Yahoo, Amazon.com, IBM, dan yang lain sebagainya. MapReduce termasuk gaya pemrograman fungsional yang secara alami dapat diparalelkan di sekelompok besar workstation atau PC. Kemudian sistem yang mendasari untuk melakukan partisi atau clustering dari input data, dia membuat jadwal eksekusi program di beberapa mesin untuk pemrosesan data.
Sehingga handling kegagalan mesin dan memanage komunikasi yang diperlukan antar mesin itu yang diperlukan dalam sistem MapReduce ini. Ini adalah kunci daripada kesuksesan daripada Hadoop itu sendiri. Ini adalah komponen daripada MapReduce. Di situ ada input, ada splitting, ada mapping, ada shuffle, ada reducing, dan ada final result. Di mana setiap data disimpan atau diproses melalui komponen daripada MapReduce ini. Kelemahan dari Hadoop apa? Tentunya walaupun dia seakan-akan high power kayak gitu, Hadoop mempunyai kelemahan. Di antaranya adalah MapReduce hanya bisa berjalan secara serial untuk mengolah data. Artinya tidak bisa dilakukan pemrosesan data secara paralel. Hal ini sangat terasa dengan Hadoop versi 1.0 atau versi Hadoop 2.0. Sudah ada teknologi baru yang ditambahkan, yaitu teknologi YARN. Kemudian ada MapReduce, hanya bisa berjalan dalam batch atau secara periodik dan tidak bisa terus-menerus secara real time. Hal ini membuat MapReduce tidak bisa mengolah data dalam bentuk streaming tanpa henti seperti misalnya Twitter atau dari media sosial yang lain. Kemudian adanya latensi data processing. Latensi adalah keterlambatan data untuk diambil dari HDFS dengan menggunakan MapReduce ke level aplikasi, misalnya adalah web apps. Bagi yang sudah pernah menjalankan MapReduce di Hadoop akan merasakan adanya kelambatan dalam pengolahan data. Kelambatan ini selain karena sifat dari MapReduce itu sendiri yang berdasarkan batch, juga ukuran data yang relatif sangat besar yang dapat diolah oleh MapReduce itu. Maka dari situ untuk mengatasi masalah ini digunakanlah software lain seperti non-relational DB, NoSQL, seperti MongoDB, Apache Hibernate, Apache Cassandra, dan bisa ditambahkan ke dalam proses Hadoop itu. Kemudian kelemahan pada streaming data processing atau secara real time. Kelemahan ini banyak dikeluhkan oleh pengguna Hadoop karena data yang masuk secara terus-menerus tidak bisa dianalisis langsung secara real time karena MapReduce berjalan secara periodik. Kemudian ada pengolahan data dengan Spark, sebuah framework komputasi terdistribusi open source yang dirancang untuk pemrosesan data skala besar dengan kecepatan tinggi dan efisiensi yang sangat tinggi. Spark ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dari model MapReduce tradisional yang digunakan dalam Hadoop, khususnya dalam hal kecepatan eksekusi dan fleksibilitas pemrosesan data. Spark mendukung berbagai jenis pengolahan data termasuk batch processing, stream processing, machine learning, dan graph processing. Semuanya dapat dilakukan dalam satu platform terpadu dari Apache Spark ini. Sehingga dari situ kita bisa mengenal konsep clustering. Yang pertama, konsepnya adalah hierarchical clustering adalah suatu metode pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang dimiliki kesamaan paling dekat, atau dia non-hierarki yang justru dimulai dengan menentukan lebih dahulu klaster yang diinginkan. Contohnya adalah metode K-means clustering. Kemudian yang terakhir adalah konsep single dan multi-node clustering. Single node atau standalone node adalah konfigurasi di mana semua komponen sistem termasuk master, worker, slave node berjalan di satu mesin fisik. Ini adalah bentuk paling sederhana dari sistem cluster dan biasanya digunakan untuk pengembangan pengujian lokal atau pembelajaran awal. Cluster node ini bersifat tunggal dan dia disebut cluster data proc yang hanya memiliki satu node. Kalau di awal Pentium itu ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Kemudian dia akan berubah menjadi I. I adalah seperti multi-node cluster. Dia dikonfigurasi di mana sistem komputasi terdiri dari beberapa mesin fisik atau node yang saling terhubung dalam satu jaringan dan bekerja secara terdistribusi. Dalam konfigurasi ini terdapat pembagian peran antara master node yang mengatur tugas dan worker node atau yang menjalankan tugas. Dari situ
kita bisa melihat bahwa ternyata kenapa sih Pentium dalam bentuk I itu dia lebih cepat karena ada pembagian tugas dari beberapa divisi. Untuk itu, mungkin itu aja pertemuan yang bisa saya sampaikan. Materi ini adalah materi penutup untuk pertemuan ke-11 dan saya harap teman-teman tidak lupa untuk mengerjakan kuis, forum, dan tugas yang ada di LMS. Cukup sekian dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.